Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Priyambodo Junaidi dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya akan membuat tugas dari mata kuliah Ilmu Psikologi. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Sebutkan dan jelaskan pengertian psikologi baik secara etimologi maupun secara terminologi, dan bagaimana hubungan ilmu psikologi dengan program studi komunikasi penyiaran Islam. Secara etimologi, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu tentang pikiran. Secara terminologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, pikiran, dan emosi manusia serta cara manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Hubungan antara ilmu psikologi dan program studi komunikasi penyiaran Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pemahaman perilaku manusia. Ilmu psikologi membantu mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam untuk memahami perilaku manusia, termasuk perilaku komunikasi. Dengan memahami dasar-dasar psikologi seperti motivasi, persepsi, dan pembelajaran, mahasiswa dapat merancang pesan komunikasi yang lebih efektif dalam konteks penyiaran Islam. 2. Penelitian dan analisis audien. Psikologi memberikan landasan bagi penelitian dan analisis terkait audien dalam konteks komunikasi penyiaran Islam. Mahasiswa dapat menggunakan pengetahuan psikologi untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan reaksi emosional dari audiens mereka. Hal ini penting dalam merancang konten yang relevan dan menarik lagi audiens target. 3. Pengaruh pesan komunikasi. Ilmu psikologi membantu mahasiswa memahami bagaimana pesan komunikasi dapat memengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku manusia. Dengan memahami konsep seperti persuasi, motivasi, dan pengaruh sosial, mahasiswa dapat merancang pesan-pesan yang dapat merangsang pemikiran positif dan perubahan perilaku dalam masyarakat Islam. 4. Keterampilan komunikasi interpersonal. Psikologi juga membantu dalam pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal yang diperlukan dalam program studi komunikasi penyiaran Islam. Mahasiswa dapat belajar tentang komunikasi efektif, empati, dan keterampilan mendengarkan yang dapat membantu mereka dalam interaksi dalam berbagai pihak terkait dalam konteks penyiaran Islam. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskan salah satu makalah yang paling saudara kuasai. Sertakan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap saudara dalam memahami teori tersebut jika dihubungkan dengan profesi saudara sebagai aktivis jurnalis? Baiklah, saya akan menjelaskan makalah tentang inteligensi dan kreativitas. Inteligensi dan kreativitas adalah dua konsep yang berbeda, tetapi saling terkait dalam konteks kehidupan sehari-hari dan profesional. Inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, mempelajari, dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk mengakses dan menggunakan pengetahuan, memecahkan masalah, serta berpikir kritis dan analitis. Inteligensi juga dapat mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru dan kompleks, serta kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang menggunakan inteligensinya untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari seperti mengatur anggaran, memecahkan masalah di tempat kerja, atau merencanakan perjalanan. Sebagai contoh, seseorang yang pintar secara intelektual mungkin dapat menghadapi tantangan keuangan dengan cara yang cerdas, menggunakan pengetahuan tentang investasi atau manajemen keuangan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Kreativitas di sisi lain adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal, dan bermanfaat. Ini melibatkan kemampuan untuk berpikir di luar kotak, membuat hubungan baru antara konsep-konsep yang sudah ada, dan menemukan solusi yang inovatif untuk masalah. Kreativitas juga mencakup kemampuan untuk mengungkapkan diri secara artistik dan mengekspresikan ide-ide dengan cara yang unik. Dalam kehidupan sehari-hari, kreativitas dapat terlihat dalam banyak hal, mulai dari memasak resep baru, merancang dekorasi rumah,
hingga menemukan cara baru untuk memecahkan masalah di tempat kerja. Sebagai contoh, seorang yang kreatif mungkin menghadapi masalah di tempat kerja dengan cara yang tidak konvensional, menghasilkan ide-ide baru yang mengubah cara perusahaan bekerja atau berinteraksi dengan pelanggan. Ketika dihubungkan dengan profesi sebagai aktivis jurnalis, pemahaman tentang inteligensi dan kreativitas dapat sangat penting. Seorang aktivis jurnalis membutuhkan inteligensi untuk memahami isu-isu kompleks yang mereka liput, menganalisis data dan informasi dengan kritis, dan menyampaikan informasi dengan jelas kepada masyarakat. Mereka juga memerlukan kreativitas untuk menghasil narasi yang menarik dan bermanfaat, menemukan sudut pandang baru tentang isu-isu yang relevan, dan menarik perhatian publik melalui metode yang inovatif seperti penggunaan multimedia atau pemanfaatan media sosial. Dengan memahami teori ini, seorang aktivis jurnalis dapat mengembangkan sikap yang inklusif, terbuka terhadap ide-ide baru, dan berani dalam mencari solusi yang inovatif untuk isu-isu yang mereka hadapi. Mereka juga akan terus belajar dan berkembang, menggunakan inteligensi mereka untuk memahami isu-isu yang lebih dalam dan kreativitas mereka untuk menemukan cara baru untuk mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Saya mengakhiri ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.